Nah berarti ini roh yang ada pada diri kita ini ada 3 macam Pak ya, yaitu roh sultaniyah, ruhaniyah, jasmaniyah. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan terdiri dari 2 jenis, unsur roh dan unsur jasad. Unsur roh ini yang tidak kelihatan, jasad yang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa hadir kembali di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada syukur kita kepada Allah, dengan harapan semoga Allah melimpahkan nikmat dan rahmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya yang senantiasa kita nantikan kelak di hari kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Durratun Nasihin, masih bab fi bayani alamil mauti. Kita lanjut halaman 145 yang sebelumnya disampaikan dan dijelaskan, yaitu tentang proses keluarnya roh bagi orang mukmin maupun orang-orang yang tidak beriman. Proses keluarnya orang yang bertakwa kepada Allah dan proses keluarnya ruh orang yang senantiasa melanggar perintah Allah, orang yang selalu durhaka kepada Allah. Kemudian di akhir keterangan kemarin, tuba liman kana qabruhu rawdatun min riyadil jannah wa wailun liman kana ruhu khufratun min khufarin niron. Berbahagialah orang yang kuburnya nanti menjadi taman daripada taman surga. Dalam itu doa sering kita baca dalam ketika tahlilan wasilah, Allahumma jal kuburahu khufratan min khufratin niron wala tajal kuburahu khufratan min khufarin
Allahumma jal qabrahu radatan min riyadil jannah wala tajal kuburahu khufratan min khufarin niron. Itu doa senantiasa kita panjatkan, itu doa yang kita sampaikan kepada almarhum almarhumah, orang-orang yang telah mendahului kita. Dan ini disampaikan, beruntunglah, berbahagialah orang yang nanti kuburnya Radotun min riyadil jannah. Radotun ini taman. Kenapa menjadi taman surga? Karena ketika kita hidup dunia menanam tanaman surga, dan tanaman itu nanti akan nampak, akan kita panen kelak di hari kiamat. Tidak sampai di hari kiamat, ketika kita di gerbang pintu kubur sudah diperlihatkan radotun min riyadil jannah, karena kita ketika hidup senantiasa menanam tanaman surga. Di antaranya tanaman surga yang kita tanam ketika kita masih hidup, di antaranya apa? Kewajiban kita sholat 5 waktu, zakat, infak, sedekah, berbuat baik kepada orang-orang yang senantiasa memerlukan pertolongan. Di antaranya tanaman surga adalah meramaikan rumah Allah, baik dalam bentuk ibadah secara langsung maupun tidak berupa ibadah secara langsung. Contohnya di antara tadi saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga, pikiran, waktunya untuk kerja bakti di masjid. Ini bagian daripada kita menanam tanaman di surga. Kita menanam tanaman di surga. Nanti akan ditampakkan Allah radotun min riyadil jannah. Dan kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wal ruhu 145 paham ya. Wal ruhu utawi ruh iku salah satu adrubin, telung macam. Awalnya utawi kawitane salasah iku sultaniyatun, sultaniyah, namanya ruh sultaniyah. Ini kajian ini kayaknya apa? Seperti kajian ilmu thariqat, ilmu hakikat ini Pak ya. Sedikit ini mempelajari apa pelajarannya orang sufi ini kayaknya ini. Habis ini pelajaran seperti ini kita ngikutin apa redaksinya. Awalnya utawi kawitane salasah iku sultaniyatun, ruh sultaniyah. Wasani utawi kang kaping pindho iku ruhaniyatun, bangsa ruhaniyah. Wasalisu utawi kang kaping telu iku jasmaniyatun, jasmaniyah, rohnya jasmaniyah. Nah berarti ini roh yang ada pada diri kita ini ada 3 macam Pak ya. Yang ada pada diri manusia ini ada 3 macam, yaitu roh sultaniyah, ruhaniyah, jasmaniyah. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan terdiri dari 2 jenis unsur, dua jenis atau 2 unsur, unsur roh dan unsur jasad. Unsur roh ini yang tidak kelihatan, jasad yang kelihatan. Jasad tidak ada roh, tidak bisa hidup. Roh tidak ada jasad, tidak akan nampak. Ada roh, nggak ada jasadnya. Jadinya apa?
hantu. Jadinya hantu. Ada jasad enggak ada rohnya, enggak dipakai. Karena kalau jasad sudah manusia jadi jasad, itu jadi bangkai. Tahu banyak kalau kita punya hewan sudah enggak hidup, jadi apa? Dibakar, dimasak. Pohon sudah enggak hidup, ditebang karena sudah tidak berfungsi. Lampu enggak hidup, nah cari lampu lagi, akhirnya apa, lampunya dibuang, panggil Pak Agung, Pak Agung lampunya mati. Nah ini menggambarkan apa? Roh dan jasad yang ada pada diri kita ini fungsinya berbeda-beda, dan keduanya itu antara roh dan jasad perlu dipelihara, perlu dipelihara. Mereka butuh konsumsi, butuh makanan bergizi. Nah, yang butuh makanan bergizi bukan hanya program pemerintah aja, nah, makanan bergizi, tapi roh dan jasad manusia itu perlu vitamin, perlu makanan yang bergizi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apa makanan ruh? Makanan ruh adalah ibadah. Makanan ruh adalah ilmu. Makanan ruh adalah iman. Makanannya ruh adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi gambarannya kalau jasad makanannya nasi, lauk pauk, kopi dan sebagainya. Kalau jasad nggak makan satu hari, laparnya seperti apa? Pak minta makan, nggak punya, dari pagi belum makan, udah berusaha cari makan. Pak sudah 3 hari nggak kuat jalan karena nggak makan. Tapi kalau roh kita nggak makan berhari-hari, apa yang terjadi? Roh kita akan gersang, tidak disiram, tidak dikasih makan. Kalau roh tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak diopenin, apa yang terjadi? Nanti mereka akan apa? Memilih jalan yang sesat, karena mereka tanpa iman, tanpa ibadah, dan tanpa ketaatan kepada Allah. Nah sekarang fungsinya dan posisinya di mana ini? Famaudhi'ul sultaniyati, mongko utawi panggonane roh sultaniyah iku al-fuatu, di al-fuatu yakni al-qalbu, tempatnya di hati. Berarti hati ini punya rohnya namanya apa? Sultaniyah. Jadi kalau hati yang enggak punya ruh itu berarti hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, sehari diberikan nasihat 1000 kali tidak akan masuk. Tapi kalau hatinya hidup, diberi nasihat 1 kali 2 kali, senantiasa ingat sepanjang hari dan seterusnya. Jadi roh sultaniyah tempatnya di dalam hati. Berarti walhasil hati yang hidup adalah mereka yang senantiasa diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maudhi'ul ruhaniyati, dan wa maudhi'ul ruhaniyati utawi panggonane ruhaniyah iku al-kabadu ini ayani as-sadru, dada. As-sadru, dada.
tempatnya roh ruhaniyah itu tempatnya di dada, atau katakanlah yang ada di dada ini jadi secara fisik ya. Wa maudhi'ul jasmaniyati utawi panggonane roh jasmaniyah iku bainal lahmi waddami ing dalam antarane daging waddami lan darah. Jadi menunjukkan wa maudhi'ul jasmaniyati, jadi tempatnya roh jasmaniyah itu di mana? Antara daging dan darah. Wa bainal admi wal uruqi lan ing dalam antarane balung wal uruqi lan otot saraf. Jadi kalau roh jasmannya itu hidup, berarti masih ada darah yang mengalir. Daging yang kita cubit masih merasakan sakit. Kalau roh jasmannya itu masih hidup, masih ada, tulangnya kalau dipukul merasa nyeri ya. Kemudian otot sarafnya kalau ditarik ya masih ada rasanya. Itu fungsinya masing-masing roh. Kalau ketiga-tiganya itu masih hidup, berarti kita masih diberikan umur panjang, sehat wal afiat. Nah sekarang kita lanjutkan, ini redaksi dari mu'alif. Fa'in kila, dan ketika dikatakan idza namal abdu nalikane turu sapa al abdu kawula kharaja metu ruhi abad amlah. Nah ketika kita lagi tidur, ketika seorang hamba lagi tidur, itu kharaja ruhu amla, itu rohnya keluar apa tidak? Ini ada pertanyaan. Kalau manusia ini lagi tidur, itu rohnya keluar apa tidak, atau masih di dalam? Kira-kira jawabannya masih di dalam. Nah ini fa'in qala, mongko nalikane ngucap sapa musannaf sapa qailun, orang yang mengatakan dari musannaf. Orang menjawab ini. Fa'in qala mongko menjawab sapa qailun, wong kang ngucap kharaja keluar, dimengatakan berarti kalau orang itu tidur rohnya keluar, faqat akhto'a, maka salah. Maka salah. Kalau orang lagi tidur itu rohnya keluar, salah, benar. Karena apa? Dia orang tidur, dibangunin masih bangun. Pak bangun. Oh iya gitu. Berarti ini rohnya masih ada. Kalau dijawab rohnya keluar, faqat akhto'ah, masa salah, tidak benar. Wa in qala lan mengucap jawab sapa wong lam yahruj, juga tidak keluar, rohnya tidak keluar. Orang lagi tidur itu rohnya tadi yang pertama rohnya keluar, salah. Kemudian jawab yang kedua, kalau begitu kalau tidur dia rohnya enggak keluar, faqat akhto'ah, maka salah juga. Terus yang benar bagaimana? Nah yang benar gimana? Wal jawabu, utawi jawaban yang pas, idana manalikane turu sapa al abdu kawula kharaja maka metu apa ruhi abad al jasmani kang bangsa jasmani ma'al akli serta akali wa masa lan mlaku sapa abad baina sama wal ardi ing dalam antara langit lan bumi. Fa idza kana maqnalikane ana apa al aklu akal iku ma'usatane abad ro'a mongko ningali sapa abad perkara ro'a kang ningali sapa man fil manami ing dalam turu. Nah ini jawabannya. Wal jabu idana mal abdu kharaja ruhuhu al jasmani, berarti
kalau ketika orang itu tidur, itu roh yang keluar adalah roh jasmaninya. Roh jasmaninya. Roh hatinya, ya, roh jasmaninya, roh hatinya tidak keluar. Nanti ada yang pertama yang ada penjelasan yang di bawahnya tadi. Kalau dia itu tidur, kemudian yang keluar itu roh jasmaninya beserta akalnya, itu dia ketika mimpi melihat sesuatu, dia faham yang dimimpikan itu, dia faham. Oh, semalam saya mimpi seperti ini, berjalan dari sini, ceritanya jelas. Itu berarti ketika dia tidur, roh jasmania keluar diiringi dengan akalnya. Makanya orang tidur itu tidak kena hukum. Rufi al qalamu ala salasin. Yang pertama, an-naimi hatta staiqadha, orang yang tidur sehingga sampai dia bangun. Ketika dia tidur itu dia tidak dikenakan hukum. Contoh yang kemarin kita jelaskan, orang lagi masuk waktu sholat maghrib, ya, jam 5 tidur, tidur kebablasan sampai jam 8, dia nggak sholat maghrib, berarti dia nggak kena hukum dosa karena meninggalkan sholat tadi bukan disengaja, tapi karena ketiduran loh, bukan sengaja tidur, ya Pak ya, bukan sengaja tidur. Tapi kalau taklim dalam tidur, mau disengaja mau tidak, tetap mendapat pahala. Cuman kalau tidur pahalanya kurang, ya, pahalanya kurang mantap. Ibaratnya kopi ini nggak diaduk, nggak ada rasanya, gitu Pak ya, nggak ada rasanya. Tapi kalau taklimnya itu melek, nggak tidur, nah itu seperti kopi yang diaduk, rasanya mantap, itu pahalanya juga full. Apalagi sambil rokoknya samsu lagi, samsu hitam, mantap, ya. Yo. Antara tidur, ya kan, ya, kita nyawanya di dalam, tapi kalau pingsan, ya, bedanya pingsan sama tidur. Pingsan itu tidak sadar, ya. Nah, batin ini tak baca dulu ya. Kalau orang pingsan, ya, orang pingsan itu roh jasmaninya yang keluar. Roh di dalam hatinya itu masih ada. Roh hatinya masih ada. Ruhanianya dan sultanianya ini masih ada. Kemudian sama orang pingsan itu seperti orang tidur. Kalau roh jasmanianya itu keluar diiringi dengan akalnya, itu ketika dia pingsan seperti orang mimpi. Dia paham apa yang dilihat dalam dia waktu pingsan itu. Karena kadang orang pingsan, dia setelah pingsan cerita, saat tadi kelihatannya apa, ketika seperti berjalan di lorong yang gelap, gitu. Di lorong yang gelap. Setelah di lorong yang gelap itu melihat sesuatu yang sesuatu yang nampak yang tidak pernah saya lihat di dunia nyata. Itu berarti apa? Menggambarkan roh jasmania keluar, tapi diiringi dengan akalnya. Wa illam yakun al aqlu ma'ahu ro'a ma ro'a. Kalau wa illam yakun lamun ora ono opo al aqlu akal ma'ahu iku sartane abet ro'a mongko ningali sapa abet ma sesuatu perkara
ro'a akan ningali sapa ma walakin tetapi ini layak fahamu orang ngerti, enggak paham. Kalau dia tidurnya itu tidak dibarengi dengan akalnya, itu dia dalam tidurnya seperti mimpi maupun pingsan, dia melihat sesuatu tapi yang dilihat itu hanya apa? Dia nggak paham, hanya sekilas gitu, nggak paham. Berarti menggambarkan bahwa itu tadi roh, ada roh sultannya. Roh sultannya tempatnya di mana? Di dalam hati. Kemudian roh ruhannya tempatnya di mana? Di dada. Yang dimaksud di dada dan hati itu beda, gitu ya. Yang dimaksud fuad itu adalah mata hati. Ibaratnya apa? Ibaratnya manusia itu kita punya mata, kelopak mata ini hati, lensa mata ini namanya fuad, ya, lensa mata namanya fuad. Kemudian ada kayaknya apa? Hati nurani, pernah dengar nggak? Hati nurani itu apa? Hati yang bercahaya, yang dia bisa dalam hatinya itu membaca, oh ini benar, ini salah. Dalam hatinya tidak menerima, tapi lisannya mau menerima, nggak enak. Jadi dalam pikirannya itu dia apa? Tidak benar. Ya, dalam pikirannya, wah kayak ini enggak sih, kayaknya ini bukan ini, kayak ini salah. Tapi dalam lisannya memutarkan tidak salah, tidak berani, karena satu hati nurani, yaitu hati nurani apa? Hati yang bercahaya. Itulah yang kebenaran yang dirasa di dalam hati. Kemudian karena kembali lagi tadi apa? Dalam bahasanya dalam keterangan yang lain dalam hadis qudsi, banaitu fi jawfi ni adama qasron, aku bangun dalam badan anak Adam qasron, maksudnya seperti satu bangunan seperti apa? Kalau rumah itu ada apa? Ada pondasi, ada tiang, ada atap dan lain sebagainya. Begitu juga manusia dibikin seperti bangunan, ada kaki, ada perut, ada dada, ada kepala, ada tangan. Allah membuat struktur manusia seperti itu. Wafil qasri, dan di dalam bangunan itu sadron, ada dada. Jadi dibentuk di dalam bentuk fisik manusia ada dada. Ini secara fisik ya. Kemudian wafi sadri kolban, di dalam dada ini ada hati. Yang dimaksud hati ini adalah Pak, kalau sering kita bilang hati itu kalau dalam apa, kalau kita motong hewan, kambing, kerbau, itu adalah hati yang sering kita lihat, atau sering bahasa kita adalah jantung. Karena jantung manusia, nggak ada orang bilang hati itu Pak ya, jantung. Kalau jantung manusia itu sehat berarti orang itu kebal dari penyakit. Tapi kalau jantungnya ini kotor, malah menjadi sumber penyakit. Kalau sudah sumber penyakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit minta diantar ke rumah sakit, dikit-dikit lewat ke rumah sakit. Wafil sadri kolban, di dalam dada ini ada hati. Kemudian wafil kolbi fuadan, di dalam hatinya itu ada Pak. Wafil fuadi tadi apa? Fuad tadi apa Pak? Mata hati. Di dalam mata hati sagofan, ada apa?
hati nurani, ya kan, bener kan? Hati nurani. Ada hati tapi kalau tidak, hatinya tidak bercahaya, tidak mendapat nur cahaya dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan pancaran iman dari Allah, dia tidak akan menerima hal-hal yang baik. Berarti katakanlah bahwa hati atau hati nurani itu adalah apa? Hati yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan nur. Bahkan dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallahul khalqa ar-ruh. Awwalu ma khalaqallahul khalqa, pertama kali Allah menciptakan ciptaannya, makhluknya ar-ruh. Makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah ruh. Ruh siapa yang Allah ciptakan? Ruhu Muhammadin, ruhnya Nabi Muhammad. Berarti dalam hadis yang lain, laulaka Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan cakrawala seisinya ini. Berarti adanya bumi dan langit dan makhluk yang lain ini adalah karena Nur Muhammad. Makanya beruntunglah kita semua yang menjadi umat Muhammad. Ruhu Muhammadin, yaitu rohnya Nabi Muhammad. Setelah Allah menciptakan rohnya Nabi Muhammad, kemudian dalam ini kita kalau baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu artinya apa? Kabar tentang surga, kabar tentang neraka. Jarak 4.000 tahun Allah baru menciptakan roh yang lain. Nah, berarti makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang beriman, bukan hanya rahmat bagi manusia yang beriman, yang tidak beriman pun mendapatkan rahmat Allah lewat Nur Muhammad, lewat Nabi Muhammad. Bahkan makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, itu mendapatkan rahmat Allah lewat nurnya Nabi Muhammad. Tafsirun, diterangkan dari kitab tafsir. Fa'in kila mongko lamun den ucapake mal farku, ini ada lagi ma utawi apa to al farku iku perbedaan bainar ruhi war rawan. Ini ada lagi perbedaane bainar ruhi antar ruh war rawan. Ya jelas rawan ini katakanlah apa? Ada kalau orang Jawa bilang atau bahasa kita sendiri adalah sukma. Roh dan sukma. Kulna ar-ruhu, nah ada kaitan yang tadi. Kulna, kami mengatakan, kulna dawu insun ar-ruhu tawi ruh iku layadabu ora lunga, tidak pergi. Wala yaji'u lan ora teko dan tidak datang. Warrawanu utawi rawan iku yadhabu lunga pergi, kadang pergi, wa yaji'u lan kadang datang. Jadi perbedaannya, kalau ruh itu tetap ada selamanya selama orang itu masih hidup. Ruh itu tidak pergi dan tidak datang
alias tetap ada selama orang itu masih hidup. Nah, kalau rawan wal rawanu yadhabu wa yaji'u, kadang pergi kadang datang. Itu tadi, kalau rawan itu kadang-kadang sukma. Kalau ruh itu selamanya tidak pergi selama orang itu masih hidup. Contohnya kalau orang tidur, kalau sukmanya ini keluar berarti dia lagi tidur, tapi dia masih hidup kan? Itu berarti rohnya tetap ada. Kalau sukmanya pergi berarti orang itu lagi tidur. Kalau sukmanya balik lagi berarti orang itu bangun. Nah, wah ini sukmanya datang, berarti Pak Leon nggak jadi tidur gitu, melek lagi gitu ya, melek lagi. Karena itu keluarnya rawan sukma ini selalu diikuti oleh malaikat maut. Wahai sukma, jasadmu sekarang masih hidup karena ruh sultannya masih ada. Untuk itu sudah sampai waktunya bahwa jasadmu, rohnya akan keluar. Panggil. Nah, dipanggil. Kalau rohnya orang-orang panggil, nah temanmu panggil. Makanya kadang-kala ada orang tidur langsung kebablasan, dibangunin nggak bangun lagi. Itu berarti rawannya sukmanya keluar dulu, kemudian diikuti oleh roh yang tetapnya itu. Karena itu berkaitan dengan apa? Kita senantiasa diikutin oleh malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid termasuk apa ini? Intel daripada malaikat maut. Wahai malaikat maut, ini sudah selesai. Ini kontraknya si orang ini sudah selesai, bapak ini sudah selesai. Datanglah ke sini. Yaudah. Seperti itu. Ya. Antara ruh dan apa satu lagi tadi? Sukma. Kalau orang mati suri itu apa ruhnya atau sukmanya? Orang mati suri. Nah, itu kembali lagi. Kalau orang mati suri dilihat dari apa? Dari gerak nadinya, kalau sudah nggak ada, itu sama juga orang mati. Cuman karena Allah itu maha kuasa, mudah itu bagi Allah orang meninggal dihidupkan lagi, bisa ya. Berarti kalau orang mati suri, dia benar-benar mati. Tapi yang namanya mati suri, dia sebetulnya sudah mati, roh jasadnya sudah nggak ada, kemudian roh hatinya sudah nggak ada, tapi dia dikembalikan lagi. Kemudian dalam apa yang disampaikan Pak Ajani tadi itu, ada orang ketika meninggal, setelah meninggal dinyatakan oleh medis udah meninggal. Setelah meninggal mau diurus jenazahnya, mau dibungkus kafannya, bahkan sudah dibungkus mau dibawa, kemudian bangun lagi. Ada nggak cerita seperti itu? Ada. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang mati suri itu banyak ceritanya ketika ditanya apa yang kau alami ketika kamu mati. Itu tadi, ketika dia seakan-akan melewati lorong yang terang gitu ya, lorong yang terang. Kemudian dalam lorong yang terang itu dia mau masuk ke dalam, seperti mau masuk perumahan yang mewah, kemudian di situ ada penjaganya. Kamu mau kemana? Mau masuk ke sini. Perumahan ini tidak menerima kamu. Belum waktunya kamu datang ke sini. Kamu balik. Setelah suruh balik, terus bangun. Ini menggambarkan bahwa apa? Itu mudah bagi Allah, karena waktunya belum sampai waktunya orang tersebut meninggalkan rohnya meninggalkan jasadnya. Itu aja ya.
Ya. Tidurnya kelamaan. Untung belum dikubur. Kadang ada yang udah dikubur hidup lagi. Kalau memang itu apa dikehendaki orang tua masih hidup, ya alhamdulillah juga masih tertolong. Idza matal abdu nalikane mati sapa al abdus kawula dhahaba lunga apa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ma'aruhi bersama rohnya. Apabila orang itu orang yang beriman, ketika rohnya keluar karena dia rohnya orang beriman, dia membawa kalimat la ilaha illallah selalu dipegang. Itu nanti untuk hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqalan ija tetap masih ada Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini menggambarkan apa? Bahwa kalimat tauhid yang pertama la ilaha illallah hablum minallah, Muhammadur Rasulullah hablum minan nas, bahwa dia hablum minan nasnya masih ada. Masalahnya apa? Ketika dia kalimat Muhammadur Rasulullah ma'a jasadi masih bersama jasadnya, membuktikan bahwa jasadnya harus diurus oleh saudara-saudaranya yang masih hidup. Tapi wa idza jtama'a sara imanan, wa idza jtama'a nalikane kumpul apa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sara moko dadi sapa abad iku dadi iman. Apabila kedua kalimat tersebut bersatu ketika dalam mereka masih hidup, orang tersebut akan menjadi orang yang beriman, dicatat orang yang beriman. Karena kalimat la ilaha illallah tidak cukup. Aku beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi tidak dianggap. Hukia oleh siapa? Allahu a'lam bissawab. Cukup ya. Yang ini menggambarkan bahwa apa yang berkaitan dengan roh, bahwa roh itu butuh disiram, butuh siraman. Makanya ada mengatakan siraman rohani. Kalau siraman jasmani ya minum kopi gitu Pak ya. Kalau ya kita kan saat itu kan ingin doain tuh roh kita dengan Al-Fatihah, itu doain seperti apa? Gimana? Kita kan mau tidur. Nah, Kita kan punya roh, punya ini pengen dibacain Al-Fatihah ibaratnya. Coba doanya seperti apa? ada yang mengatakan seperti itu ya. Al-Fatihah, membaca Fatihah untuk diri kita. Karena apa? Fatihah itu adalah apa? Fatihah itu kumpulan daripada apa? Kesimpulan daripada Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran ada dalam surat Fatihah, dirangkum dalam surat Fatihah. Surat Fatihah dirangkum lagi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi, diringkas lagi, berada dalam huruf ba. Huruf ba. Makanya Al-Fatihatu lima quri'atlah. Dengan surat Fatihah apa yang kamu minta? Ya Allah minta dijaga, ya Allah minta dilindungi, ya Allah minta dijauhkan dari segala bencana petaka, ya Allah semoga maksud saya hasil. Makanya selalu di akhir permintaan, di akhir doa selalu ditutup dengan Fatihah gitu. Jadi bisa, nggak apa-apa. Jadi mengirim doa terhadap Al-Fatihah buat diri saya, Fatihah buat keluarga saya. Ya, untuk tidur minimal kita membaca Bismillah. Insya Allah apa yang kita dengan membaca Bismillah minimal dia sekali, syukur sampai 11 kali, syukur sampai 21 kali. Insya Allah ini coba perhatikan Pak ya. Sebelum berangkat tidur baca Bismillah
21 kali mohon kepada Allah, ya Allah saya bangunkan jam 4, insya Allah bangun. Kalau toh pun kita tidak bangun, istri yang bangunin ya. Kalau istri tidak bangun, ada alarm. Pokoknya dengan sebab apapun gitu Pak ya. Kalau dekat alarm, dekat adanya suaranya Pak Jaini yang adzan sholat subuh itu insya Allah Pak ya. Cukup ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam dana alimna ma la alam dana alimna ma yang fauna alimna ma la yang fauna innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dain mustajab wa min syarri dzalikal arba' min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa alibatina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli Quran wa lidwa wa lirizki wa khair wa lan tajalna wa iyyahum min ahli shalli wa dhawir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.